Dia masih ada di hidupmu, masih membalas pesanmu, masih tertawa saat kalian berbicara seperti biasa. Tapi entah kenapa, kamu mulai merasa sendirian di dekatnya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata perpisahan. Namun sesuatu yang dulu terasa hangat, perlahan berubah menjadi asing. Kamu mulai menyadari hubungan ini tidak lagi sesederhana dulu. Ada rasa yang muncul diam-diam, tanpa pernah kalian bicarakan. Dan yang membuat bingung, kalian masih saling memanggil teman. Padahal hatimu tahu, ada perasaan yang sudah melewati batas itu. Kamu mulai bertanya-tanya dalam diam, kenapa sikapnya sekarang begitu berpengaruh pada perasaanmu? Kenapa suasana harimu ikut berubah hanya karena caranya memperlakukanmu berbeda? Kadang kamu merasa terlalu berlebihan. Kadang kamu menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu memikirkan hal kecil. Tapi semakin kamu mencoba bersikap biasa saja, semakin jelas ada sesuatu yang tidak lagi sama. Dan mungkin kamu pernah merasakan ini. Dia masih ada, tapi hubungan kalian terasa menggantung di antara dua perasaan. Seolah bukan sekadar teman, tapi juga belum menjadi apa-apa. Dan tanpa disadari, perubahan itu sebenarnya dimulai dari hal yang sangat sederhana. Dulu kalian berbicara seperlunya. Sekarang, satu hari tanpa kabar darinya terasa aneh. Bukan karena kewajiban, bukan juga karena janji. Tapi karena kehadirannya perlahan menjadi bagian dari rutinitas hatimu. Kamu mulai menunggu pesan darinya tanpa sadar. Melihat layar ponsel lebih sering dari biasanya. Dan di titik itulah semuanya berubah pelan-pelan. Ketika seseorang tidak lagi hanya menyenangkan untuk diajak bicara, tapi mulai kamu butuhkan kehadirannya. Kadang hubungan tidak berubah secara tiba-tiba. Ia bergeser perlahan. Sampai suatu hari kamu sadar, perasaanmu sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan mungkin disinilah cerita itu sebenarnya dimulai. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Tidak ada momen dramatis yang langsung membuatmu sadar. Semuanya terjadi pelan, hampir tidak terasa. Sampai akhirnya kamu menyadari satu hal kecil. Dia mulai menjadi orang yang paling kamu tunggu kabarnya. Dulu kalian bisa tidak saling menghubungi berhari-hari tanpa masalah. Sekarang, beberapa jam tanpa pesan darinya saja terasa berbeda. Kamu mulai membuka chat bukan karena ada perlu, tapi hanya ingin memastikan dia masih di sana. Dan anehnya, ketika namanya muncul di layar, perasaanmu langsung berubah lebih tenang. Di titik ini, hubungan mulai bergeser. Bukan lagi sekadar teman berbagi cerita, ada rasa nyaman yang perlahan tumbuh menjadi kebutuhan. Karena teman tidak membuatmu menunggu dengan perasaan seperti itu. Teman tidak membuatmu tersenyum hanya karena notifikasi sederhana. Dan yang sering tidak disadari, kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangnya. Kamu ingat kebiasaannya. Tahu kapan dia sedang lelah hanya dari cara mengetik. Bisa merasakan ada yang salah meski dia bilang semuanya baik-baik saja. Perhatian seperti ini biasanya muncul ketika hati mulai ikut terlibat. Tanpa sadar, kamu tidak lagi mendengarkan sekadar sebagai teman. Kamu mendengarkan dengan perasaan. Lalu muncul momen yang sedikit membingungkan. Saat dia bercerita tentang orang lain, hatimu terasa tidak nyaman. Kamu mencoba bersikap biasa, tetap mendukung, tetap tertawa. Tapi setelah percakapan selesai, ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan kecewa secara jelas. Hanya ada perasaan sepi, seolah kamu takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum kamu miliki. Dan disinilah banyak orang mulai menyangkal perasaannya sendiri. Karena lebih mudah mengatakan, kami cuma teman, daripada mengakui bahwa hati sudah berjalan lebih jauh. Kadang yang berubah bukan cara kalian berbicara, bukan juga kedekatannya. Yang berubah adalah arti kehadiran satu sama lain. Dan tanpa kalian sadari, hubungan itu perlahan meninggalkan batas pertemanan. Lalu hubungan itu mulai terasa semakin dalam, tanpa pernah kalian rencanakan. Percakapan kalian tidak lagi hanya tentang hal ringan, tidak sekadar bercanda atau mengisi waktu luang. Kalian mulai saling bercerita tentang hal-hal yang lebih pribadi, tentang hari yang melelahkan, tentang luka lama yang jarang diceritakan, tentang ketakutan yang bahkan tidak semua orang tahu. Dan anehnya, berbicara dengannya terasa aman. Tidak ada rasa dihakimi. Tidak perlu berpura-pura kuat. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa takut ditinggalkan. Disinilah tanda berikutnya muncul. Ketika seseorang menjadi tempat pulang secara emosional. Karena kedekatan seperti ini jarang terjadi jika hati tidak ikut terbuka. Pelan-pelan, dia bukan lagi sekadar orang yang kamu kenal. Dia menjadi seseorang yang kamu butuhkan untuk merasa tenang. Dan tanpa sadar, ada kebiasaan baru yang mulai terbentuk. Saat sesuatu terjadi dalam hidupmu, dia adalah orang pertama yang ingin kamu hubungi. Saat kamu bahagia, kamu ingin dia tahu lebih dulu. Saat kamu sedih, namanya yang langsung muncul di pikiranmu.
bukan karena harus, tapi karena hatimu merasa lebih ringan setelah berbicara dengannya. Di titik ini, hubungan mulai berubah arah. Teman hadir dalam hidup, tapi seseorang yang spesial mulai menjadi bagian dari perasaanmu. Dan yang paling sering tidak disadari, kalian mulai saling mencari, bahkan tanpa alasan jelas. Mengirim pesan hanya untuk hal sepele. Mencari topik agar percakapan tidak berhenti. Menunda tidur hanya karena obrolan terasa terlalu nyaman untuk diakhiri. Kadang bukan kata-katanya yang penting, tapi keberadaannya. Kalimat sederhana yang sering terasa benar. Bukan obrolannya yang membuatmu betah, tapi orangnya. Namun justru disinilah kebingungan mulai muncul. Karena hubungan ini terasa lebih dari teman, tapi tidak pernah benar-benar menjadi hubungan. Kalian dekat, tapi tanpa kepastian. Saling peduli, tapi tanpa status. Dan perlahan, hati mulai berjalan lebih jauh daripada logika. Dan semakin lama, kamu mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan karena dia berubah secara drastis. Justru karena semuanya terlihat baik-baik saja. Kalian masih berbicara, masih saling bercanda, masih terlihat dekat di mata orang lain. Tapi di dalam hatimu, ada rasa takut yang perlahan tumbuh. Takut kehilangan seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar kamu miliki. Disinilah tanda berikutnya muncul. Kamu mulai menyimpan perasaanmu sendiri. Ada banyak hal yang ingin kamu katakan, tapi kamu memilih diam. Takut suasana berubah. Takut hubungan ini rusak. Takut jika perasaanmu ternyata tidak sama. Jadi kamu bertahan di posisi aman, menjadi teman. Meski hatimu sudah tidak lagi berada di sana. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai membaca setiap sikapnya terlalu dalam. Balasan yang sedikit lebih singkat terasa berbeda. Nada bicaranya yang berubah membuatmu berpikir semalaman. Keheningannya terasa lebih berat dari biasanya. Kamu pernah merasa seperti ini. Dia masih ada, tapi kamu mulai merasa jauh. Bukan karena jarak, tapi karena ketidakpastian. Kadang cinta tidak datang dengan pengakuan. Ia datang lewat kebiasaan yang membuat dua orang saling berarti, tanpa berani memberi nama pada hubungan itu. Dan di titik inilah emotional peak sering terjadi. Kalian tidak bertengkar, tidak saling meninggalkan. Namun hubungan perlahan terasa menggantung, seolah berjalan di tempat. Kalimat yang sering terasa paling nyata. Yang pergi bukan orangnya, tapi rasa nyamannya perlahan berubah. Kamu mulai sadar, yang berubah bukan cara kalian berbicara. Bukan juga kedekatan yang terlihat. Yang berubah adalah perasaan yang tumbuh diam-diam di salah satu hati. Dan mungkin yang paling sulit diterima, cinta kadang tidak gagal karena kurangnya kedekatan, tapi karena terlalu lama disembunyikan. Dan akhirnya kamu sampai pada satu perasaan yang tidak bisa lagi dihindari. Kamu mulai lelah berpura-pura biasa saja. Bukan karena dia menyakitimu, bukan karena ada kesalahan besar, tapi karena hatimu terus berharap, sementara hubungan ini tidak pernah benar-benar bergerak kemanapun. Kalian tetap dekat, tetap saling ada, namun tidak pernah saling memiliki. Disinilah tanda terakhir sering terasa paling jelas. Kamu mulai mempertanyakan, harus bertahan atau perlahan melepaskan. Karena semakin dekat kalian, semakin dalam perasaanmu. Dan semakin dalam perasaan itu, semakin besar rasa takut kehilangan. Kadang kamu ingin menjauh agar hatimu tenang. Tapi setiap mencoba, kamu kembali lagi. Seolah dia sudah menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan. Dan mungkin inilah kenyataan yang jarang diakui banyak orang, tidak semua hubungan yang terasa seperti cinta. Benar-benar menjadi cinta. Ada hubungan yang hanya berhenti di perasaan. Dekat, tapi tidak pernah sampai. Kalian bukan orang asing, tapi juga bukan pasangan. Hanya dua orang yang saling berarti, tanpa keberanian mengubah arah cerita. Dan di titik ini, kamu mulai memahami sesuatu yang pelan tapi nyata. Kadang yang membuat kita bertahan bukan kepastian, tapi harapan. Namun hati tidak bisa menunggu selamanya. Karena cinta yang terus disembunyikan perlahan berubah menjadi lelah. Bukan karena perasaannya hilang, tapi karena tidak punya tempat untuk tumbuh. Mungkin bukan kamu yang terlalu berharap. Bukan juga dia yang salah bersikap. Hanya saja, waktu mempertemukan dua hati di tempat yang berbeda. Satu hati mulai merasa lebih, sementara yang lain masih nyaman menyebutnya pertemanan. Dan tidak apa-apa jika akhirnya kamu memilih memahami keadaan. Karena terkadang kedewasaan dalam cinta bukan tentang memiliki, melainkan menerima bahwa tidak semua kedekatan harus berakhir bersama. Jika memang kalian ditakdirkan lebih dari teman, perasaan itu akan menemukan jalannya. Dan jika tidak, setidaknya kamu pernah merasakan hadirnya, seseorang yang membuat hari-harimu lebih hidup. Sebab pada akhirnya, yang benar-benar tinggal bukan status hubungan, melainkan kenangan tentang seseorang yang pernah terasa seperti rumah. Kadang yang pergi bukan orangnya, tapi kemungkinan yang tidak pernah diperjuangkan.
Dan mungkin malam ini kamu akhirnya mengerti, kamu bukan sekadar teman karena hatimu sudah mencintai lebih dulu.